Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin berbicara tentang mengenal diri. Apa yang dikatakan orang lain tentang Anda itu lebih tentang orang itu, karena itu apa yang ditangkap dalam pikiran dan perasaan orang itu ketika mengalami kita. Jadi sebetulnya praktis bisa dikatakan apa yang ditangkap, apa yang dipersepsi, apa yang dimengerti oleh orang lain tentang diri saya itu nggak ada hubungannya dengan kita. Karena itu lebih menggambarkan proses batin orang yang mempersepsi kita. Tetapi bahkan kita sendiri, apa yang kita persepsi, yang kita tangkap dengan tentang diri kita itu juga tidak sepenuhnya tepat. Karena itu berdasarkan juga data yang diterima dari orang tua, dari masyarakat tentang diri kita. Padahal apa yang kita pikirkan, apa yang kita percayai, gambaran yang kita yakini tentang diri sendiri, itu juga adalah buah pikiran. Kita bukan yang kita pikirkan, karena kita justru yang memikirkan itu. Jadi yang kita pikirkan yaitu adalah buah pikir. Maka sebetulnya kita tidak harus mengikuti atau menuruti apa kata orang, apalagi ketika kita tahu bahwa sebetulnya normal itu mitos. Apa yang seringkali kita yakini sebagai normal itu tidak jelas. Normal menurut siapa? Normal standarnya apa? Dan menurut saya kalau diukur secara normatif tidak ada yang normal, karena tidak ada yang sama, karena kita masing-masing sangat unik. Maka sebetulnya yang paling penting justru kita mengenali diri kita sendiri. Dan menurut firman Tuhan dalam 1 Korintus dikatakan bahwa hanya roh kitalah yang mengerti siapa diri kita yang sebenarnya. Dan itu benar, karena kita adalah roh pada dasarnya, tetapi tentu dengan ekspresi jasmani, ekspresi pikiran, tetapi kita adalah roh. Dan kalau kita ini roh, kemudian kita bisa menggambarkan roh itu ada bentuknya yang tertentu, identitas diri, ya kemudian bukan roh lagi, karena kemudian itu menjadi objek dari pikiran kita. Karena itu sebetulnya kita mesti menyadari bahwa diri kita jauh lebih besar daripada yang bisa kita bayangkan. Dan juga karena itu kita perlu sekali-sekali kembali sebagai roh. Entah kita yakini sebagai roh cinta kasih atau bait Roh Kudus sendiri, apapun itu. Tetapi yang jelas bahwa kita adalah roh, yang tentu tidak bisa digambarkan secara penuh, apalagi dipersepsi secara indrawi. Maka kalau ada orang yang lain yang berpendapat bahwa saya ini begini, it's okay, karena itu adalah apa yang ditangkap oleh orang lain berdasarkan pikiran dan perasaannya. Tetapi kita sendiri perlu meneliti, benarkah seperti itu? Kalau tidak benar, it's okay. Bahkan kita perlu meneliti pikiran-pikiran kita sendiri tentang diri kita sendiri. Karena itu ketika awal karyanya Tuhan Yesus dibawa ke padang gurun oleh Roh Kudus 40 hari 40 malam. Menurut saya pada waktu itu Yesus sedang sendirian, tetapi sedang mencoba menekuni dan melihat, mengevaluasi apa saja yang bergerak di dalam dirinya, terutama pikiran-pikirannya. Ketika dia mendengar bahwa kamu adalah anak Allah,
kamu bisa mengubah batu ini menjadi roti. Tuhan Yesus tidak langsung menuruti, tetapi mencoba menginvestigasi, ini kata-kata siapa ini? Kata-kata pikirannya sendiri atau rohnya yang berkata? Dan kenapa dia perlu membuktikan bahwa dia adalah anak Allah? Bukankah dia memang anak Allah? Nah, untuk apa membuktikan? Nah, kemudian dia mulai sadar, oh ini adalah buah pikirannya sendiri tentang gambaran dirinya, yang bisa jadi dari roh jahat. Maka kemudian dia lebih terbuka dan lebih sadar siapa dirinya. Dia adalah Allah Putra yang menjadi manusia. Dan karena itu dia juga mengerti cara bekerja, cara berpikir, pikiran manusiawinya. Tetapi dia tidak kehilangan perspektif bahwa dia adalah anak Allah yang menjadi manusia. Dia justru lebih mengenali dan mengerti mekanisme pikirannya, mekanisme perasaannya. Dan dia mengerti bahwa pikiran dan perasaannya itu tergantung pada dirinya, pada kesadarannya, pada rohnya, bukan sebaliknya. Maka tidak semua yang muncul di dalam pikiran itu diikuti. Dia meneliti dulu, ini kata-kata siapa ini? Apakah kata-kata pikirannya sendiri? Apakah kata-kata roh jahat? Atau memang itu dari hatinya, dari kesadarannya? Nah, sesudah dia 40 hari, 40 malam, dia kemudian menyadari dan mengenali siapa dirinya, dan di situ termuat visi misi hidupnya. Maka kemudian dia mengerti apa yang harus dia lakukan. Dan pada waktu itulah dia kemudian kembali dan mewartakan kerajaan Allah sudah dekat. Carilah dahulu kerajaan Allah. Manusia tidak hidup dari roti saja. Rohlah yang utama, dan yang lain-lain akan disempurnakan dengan sendirinya. Maka kita perlu melihat dan mengalami kehidupan serta setiap peristiwa dari perspektif rohani yang tanpa batas, yaitu perspektif kasih, perspektif syukur, perspektif acceptance, perspektif keberanian, perspektif kepercayaan diri. Semuanya rohani, bukan hanya perspektif jasmani. Tetapi tidak berarti bahwa perspektif jasmani itu keliru. Tidak. Hanya kita perlu menyadari bahwa perspektif jasmani ini sangat tergantung spiritualitas atau kehidupan roh di belakangnya. Kita perlu seringkali meneliti batin, meneliti keputusan-keputusan dan pikiran-pikiran kita. Apakah sungguh berkenan kepada Allah? Apakah berasal dari roh Allah atau berasal dari roh jahat? Nah, disitulah kita perlu waktu-waktu hening, tidak bersikap otomatis. Dan ketika kita mampu mengambil jarak dan sadar bahwa kita ini adalah makhluk spiritual yang tanpa batas, yang sangat terbuka, maka kemudian kita tidak terbelenggu oleh pikiran kita yang memang sempit. Kemudian justru pikiran kita bekerja dengan jernih untuk mengikuti kesadaran. Dan karena itu kita bertindak, mengambil keputusan, membuat pertimbangan berdasarkan kejernihan kesadaran. Dan di situ kemudian kita tidak terlalu dikendalikan oleh apa kata orang, oleh apa kata dunia, bahkan oleh apa kata pikiran kita. Kita menelitinya dan terbuka, dan kemudian menjadi jernih dan bisa mengambil keputusan dengan lebih tepat. Dan itu sangat membahagiakan. Maka kita bisa bersyukur, bersukacita senantiasa. Karena kita sadar bahwa kita begitu dicintai oleh Tuhan. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.